Sekarang ini lagi tren Bapak Ibu. Di mana-mana isi berita di televisi itu perselingkuhan. Di mana-mana di televisi isinya seperti apa yang dikatakan Nabi dulu dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman tuh banyak orang-orang berzinah di jalan. Maksud berzinah di jalan tuh saking banyaknya orang yang berzinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. InsyaAllah kita yang hadir semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, dan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini Bapak Ibu, judul kita sederhana. Judulnya penolakan kebenaran. Judulnya adalah penolakan kebenaran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Judulnya penolakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, merujuk kepada pemahaman ini Bapak Ibu, Allah berkata di dalam Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 12, surat ke-7, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah di dalam Al-Quran, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Allah di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, karena saya diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tin. Tin itu ada yang bilang itu tanah, ada yang bilang itu saripati. Kalau saripati itu dapatnya juga dari tanah. Tapi di situ kenapa Allah tak gunakan kalimat minal ard gitu? Kenapa Allah gunakan tin? Ini pemilihan kata yang tidak sembarangan. Ini disebut dengan balaghah ataupun majaz atau spesial. Gharibul kalimah. Nah, dan itu dipelajari oleh para ulama terkhusus yang mempelajari ilmu Al-Quran, dan ini dikaji dalam gharibul kalimah fil Quran, dalam masalah kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dari ayat ini, itu sebenarnya ayat ini menunjukkan salah satu perintah yang Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya itu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Tapi ada yang tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Yang tak mau bersujud kepada Nabi Adam itu iblis.
Makanya nanti Bapak Ibu ada bahasa yang ilmiah sedikit gitu. Namanya diabolisme. Diabolisme ini di dalam keilmuan itu diartikan sebagai menolak kebenaran ilmu. Maka disebut dengan diabolis. Di dalam bahasa Yunani kuno, diabolis ini artinya iblis. Artinya apa? Iblis. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpikiran seperti iblis. Nah, ini bahasanya guru saya. Kata guru saya dalam kitabnya Diabolisme karangan Syamsuddin Arif. Dia berkata, oh, kalimat diabolis ini disematkan kepada para pemikir Yunani dulu. Dan diartikan dalam bahasa Yunani kuno, arti diabolis ini ternyata iblis. Nanti kita lihat kesamaan karakter dan kesamaan makna itu. Di dalam ayat yang lain, Allah berkata, wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Kemudian dalam ayat yang lain, innahu la yuhibbul mustakbirin. Kata Allah di dalam Al-Quran, Musa berkata, inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Ta'awuz. Berta'awuz. Aku berserah diri, menjaga diri, kemudian kepada Sang Pencipta, kepada Tuhanku. Min kulli mutakabbir, dari segala perbuatan kesombongan yang ada dalam diri. Ada orang-orang yamshi 'alal ardi mutahawin atau haunan. Kemudian la yu'minu biyaumil hisab. Salah satu bentuk kesombongan para orang-orang yang sombong itu, mereka tidak percaya kepada yaumul hisab, hari kebenaran. Di dalam ayat yang lain Allah juga berkata, di dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Ar-Ra'd itu kata Allah, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik al-haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Dalam ayat ini justru berbeda. Disampaikan, adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu semuanya benar. Dan apakah itu benar dengan orang yang buta? Kebenaran itu sama dengan orang yang buta? Ini sebenarnya pelecehan. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 ayat yang kita bacakan pagi ini. Ayat yang pertama menunjukkan kesombongan, al-kibru. Al-kibru. Al-kibru oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair masuk dalam kategori dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Pembahasan khususnya di nomor 17 dari 70 dosa besar yang disimpulkan oleh Imam Az-Zahabi. Di nomor yang ke-17. Di nomor yang ke-17 itu Allah berkata di dalam Al-Quran tadi tentang Musa. Bahwa ada kesombongan, yang kesombongan tersebut ditampakkan. Saking disebutkan kesombongan tersebut yang tidak percaya dengan yaumul hisab. Ini cuma bagian kecil. Bagian kecil yang tidak percaya dengan yaumul hisab. Orang yang tidak percaya dengan yaumul hisab dianggap sebagai sebuah kesombongan. Dalam bahasa lain ini, itu disebut dengan pembangkangan. Disebut dengan bahasa lain pembangkangan. Kemudian pada ayat yang ketiga yang tadi kita bacakan, ada kebenaran yang datang dari Allah, tapi ternyata justru kebenaran itu ditolak. Dan ada pada ayat yang keempat itu, mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Talbisul batil bil haq. Mencampur adukkan kebatilan dengan yang benar. Dan ini akan kita coba uraikan.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita uraikan dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama, di sini menunjukkan adanya kesombongan yang dimiliki oleh Bani Israel. Kesombongan yang dimiliki oleh Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah 40, 41, 42. Boleh Bapak Ibu cek itu yang di Al-Baqarah 40, 41, 42. Apa kata Allah? Ada seruan di situ. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, kata Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, pertama. Yang kedua, penuhi janjimu kepadaku, kata Allah. Ini kalimatnya Bapak Ibu. Bani Israel, Allah dalam surat Al-Baqarah 40, 41, 42, ada setidaknya 8 seruan kepada Bani Israel. Seruan yang pertama kata Allah, hei Bani Israel, kalian ingat-ingat nikmat yang aku berikan. Kata Allah. Yang kedua, penuhi janji kalian kepadaku, kata Allah. Janjinya Allah kepada Bani Israel ini, janjinya Bani Israel kepada Allah ini banyak. Tidak sedikit. 2. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu, kata Allah, awwala kafirin bih. Bani Israel, jangan jadi orang yang pertama kafir. Ingat ini Bapak Ibu. Kenapa kok Bani Israel jangan dikatakan, kata Allah, Bani Israel jangan menjadi orang yang pertama kali kafir. Tahu Bapak Ibu alasannya? 1, pembangkangnya Bani Israel. Karakter Bani Israel itu pertama pembangkang. Kedua pembantah. Pembantah itu. Dan ini nanti akan kita lihat, akan kita sinambungkan. Pertama, sifat atau karakter orang Bani Israel itu pembangkang. Yang kedua pembantah. Setiap ada kalimat yang disampaikan, mesti ada alasan. Setiap ada kalimat yang disampaikan, pernyataan perintah dari para nabi, mesti ada bantahan dari mereka. Pembantah. Suka ngomentari. Nah, yang kemarin pernah kita ceritakan. Musa, buatkan kami patung lah. Patung sapi lah. Kata Musa, kalian dah paling baik. Tapi kan itu peninggalan nenek moyang kami. Ada juga. Ketika bertanya tentang sapi. Dan Israel juga itu. Cerita dalam surat Al-Baqarah tentang sapi itu. Ditanya itu, sapi yang seperti apa? Warnanya seperti apa? Kulitnya bagaimana? Warnanya apa? Banyak kali pertanyaannya. Nah, ini Bani Israel. Jadi kalau ada yang banyak bertanya berarti jangan terlalu serius-serius betul. Pagi ini kalau kajian pula pemikiran itu tak boleh serius-serius. Nanti tak sampai bahaya. Nah, kemudian yang kata Allah dalam seruan ketiga itu, wala takunu awwala kafirin bih. Jangan jadi orang yang pertama kali kafir. Kenapa demikian? Karena yang paling banyak dapat nabi itu Bani Israel. Kurang apa nabinya? Mulai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa. Untuk dia aja semua nabi. Tapi kan membangkang terus itu. Kasih nabi membangkang. Awalnya baik membangkang. Kasih lagi nabi baik kemudian membangkang lagi. Kasih nabi lain kemudian yakhtalif lagi. Bertolak belakang lagi. Karakter seruan selanjutnya. Yang keempat. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual agamaku, kata Allah, dengan harga yang murah. Ini sudah pernah kita sering bahas dulu. Kemudian kata Allah, seruan kelima itu, wa iyaya fattaqun. Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Yang kelima. Kemudian yang keenam, wala talbisu al-haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan yang hak dan yang batil. Jangan campur adukkan kebenaran dengan yang batil. Kemudian kalimat selanjutnya, wa taktumul haqqa. Dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun. Dan kalian mengetahui itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitan dengan judul kita subuh hari ini? Penolakan kebenaran. Baik. Penolakan kebenaran ini Bapak Ibu, setidaknya
Artinya begini. Dalam Al-Quran ini artinya ada dua. Satu, Bani Israel yang tidak menerima kebenaran datang dari Allah. Bani Israel yang tidak menerima kebenaran datang dari Allah. Yang kedua, Bani Israel mencampur adukkan yang benar dan yang batil. Yang ketiga, karakter pembangkangan Bani Israel yang keluar daripada tidak menolak. Dia tak menolak. Tidak menolak. Tidak mencampurkan. Tapi dia tak mau tahu itu dengan yang benar-benar itu, tak mau tahu dia. Nah, ini 3 karakter dalam Al-Quran. Satu, penolakan kebenaran tadi dimaknai 3 karakter dalam Al-Quran. Satu, memang menolak mentah-mentah. Membangkang, menolak mentah-mentah kebenaran dari Allah. Yang kedua, mencampur adukkan kebenaran tadi. Yang ketiga, apatis dengan kebenaran. Atau tak mau tahu dengan kebenaran. Dia tak keluar daripada Islam. Dia mengakui Tuhan itu berkuasa. Tapi dia tak mau melakukan itu. Nah, ini 3 karakter. Di dalam kasus liberalisme, sekulerisme, kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu, mereka mengakui kebenaran. Tahu dia kebenaran itu. Tapi menolak kebenaran itu. Ditolaknya Pak kebenaran itu. Kenapa kok ditolaknya kebenaran itu? Tak sesuai dengan kepentingan. Tidak sesuai dengan kepentingan. Kita ambil contoh. Ada namanya Friedrich Nietzsche. Kata Friedrich Nietzsche gini, Tuhan sudah mati. Bukan tanpa alasan dia bersebut begitu Pak. Dulu di salah satu universitas di Jawa itu, mahasiswanya dia buat begini. Kata mahasiswanya dalam protes. Kata mahasiswa ditulis di situ. Tuhan sudah membusuk. Katanya. Itu umat muslim itu yang buat. Tahun berapa itu? 2015an. Kata dia dibuatnya spanduk besar dengan tulisan Tuhan sudah membusuk. Katanya. Makna daripada tulisan ini, pernyataan ini sebenarnya begini. Kami tidak butuh Tuhan. Kalau kasusnya Friedrich Nietzsche itu tak begitu. Karena terjadinya pertikaian di antara banyak kasus yang dialami ketika itu. Dan ketika itu Friedrich Nietzsche bilang begini, mana nih para pendeta-pendeta ini? Sehingga dia nisbatkan kemana pergi agama ketika terjadi kerusakan di negara. Katanya. Makanya mereka disebut oleh Nietzsche itu, Tuhan sudah mati. Karena tidak ada campur bantuan tangan daripada para pemuka agama terhadap kehancuran negara ketika itu. Sama Pak, pola pikir yang sama ketika terjadi kekacauan di negara ini, ada protes dari mahasiswa-mahasiswa, kalau saya tak salah itu Usuluddin itu. Waktu itu. Orang filsafat, bukan Usuluddin, orang filsafat. Apa kata dia? Tuhan sudah membusuk. Karena tak ada Tuhan dalam urusan kemana mereka ketika terjadinya kekacauan dan kehancuran. Nah, ini konsep yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu menunjukkan bahwa makna yang terkandung dari pernyataan tersebut, kami tidak butuh Tuhan. Kami ini tidak butuh urus atau campur tangan Tuhan. Yang kami butuhkan itu bagaimana semua ini aman dengan akal manusia yang cerdas-cerdas itu. Misal, tata negara. Mana orang-orang pintar yang mengurus urusan negara? Panggil tuh yang ahli tata negara. Lah kok sembraut begini kok negara ini? Jadi kami tidak butuh Tuhan. Kami butuh manusia yang cerdas. Kami butuh manusia-manusia yang pintar untuk mengurus ini. Konflik. Mana? Kami tidak butuh Tuhan. Kami butuh pemimpin yang bisa mendamaikan konflik. Ini yang mereka inginkan. Dalam dunia pendidikan misal, kami tidak butuh Tuhan. Yang kami butuhkan sistem pendidikan yang baik. Irlandia. Tahu Bapak Ibu Irlandia? Satu-satunya negara yang terkenal dengan perdamaian yang baik. Itu Irlandia. Sampai-sampai klakson pun tidak ada. Katanya. Saking damainya. Tapi ateis. Ateis. Makanya mereka katakan, semakin tinggi tingkat ateis satu negara, semakin sejahtera. Katanya. Kami perdamaian di Irlandia ini, itu tanpa agama.
Sehingga lebih banyak ateis. Jadi mereka tak terima ateis itu. Maaf, mereka tidak terima orang-orang yang beragama. Nah, ini poin penting. Maksud ini apa? Menolak kebenaran. Allah ini benar apa tidak? Benar, Pak. Allah ini benar. Yang datang dari Allah adalah kebenaran. Inilah yang ditolak. Itu yang pertama. Dan ini jelas. Orang kafir menolak kebenaran. Maka disebut dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya kafir. Yang menutupi diri dari kebenaran. Ada yang kedua. Jadi kan 3 karakter. Karakter yang kedua. Apa karakter yang kedua? Mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Mencampur adukkan yang hak dan batil. Dan yang mencampur adukkan yang hak dan batil inilah melalui jalur pemikiran. Inilah yang disebut dengan karakternya iblis. Ini yang disebut dengan karakternya iblis. Dan nomor 2 tadi. Apa maksudnya karakter iblis itu? Berpikir dengan akal bagaimana sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal itu tidak usah diterima kecuali yang bisa diterima oleh akal. Satu. Yang kedua, bagaimana membuat sesuatu yang kami tahu kebenaran itu, tapi kebenaran itu bukan untuk dilakukan, tapi untuk dicampurkan dengan yang batil-batil tadi. Ini bahasa teorinya. Kalau bahasa prakteknya begini. Mencampur adukkan yang haram dengan yang halal. Mencampur adukkan dengan yang salah dan yang betul. Nah, contohnya yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau bahasa lainnya begini. Kalau Islam bilang nikah beda agama itu tak boleh, mereka katakan. Tapi bukan sembarangan mereka mengatakan boleh saja, tidak. Tapi mereka kaji dulu. Kenapa Al-Quran melarang nikah beda agama? Nah, sampai sini paham ya? Rujukannya, kajiannya Al-Quran. Hanya saja mempleseti makna Al-Quran itu tadi yang sesungguhnya. Kita ambil contoh itu kasus nikah beda agama tadi. Sampai mereka bilang begini, ayat ini itu kan jelas. Mereka yakini ayat ini Bapak Ibu, mereka yakini ayatnya. Cuman yang mereka tidak yakini adalah kenapa Islam melarang nikah beda agama. Sementara dalam Al-Quran membolehkan nikah beda agama dengan ahlul kitab. Berarti Al-Quran ini terjadi salah paham. Atau yang memahaminya tak besar. Kan gitu kata mereka. Sehingga Bapak Ibu, mereka katakan pemahaman terhadap Al-Quran ini itu tidak bisa digunakan dengan pemahaman yang menolak menikah beda agama. Tapi pakailah pemahaman yang membenarkan nikah beda agama dengan gaya ahlul kitab. Ah, itu dia. Sehingga, oh iya juga ya. Mainnya apa? Tapi mereka menolak enggak? Enggak menolak. Mereka yakin terhadap Al-Quran? Yakin. Kasus yang kedua. Kasus LG. Saya sampaikan Bapak Ibu. Hasil tulisan mereka tentang LG itu. Apa kata mereka tentang LG? Kata mereka begini. Secara nalar awam, bisa saja ini sangat sesuai dengan nalar berpikir. Dan bisa dilegalkan secara konstitusional. Ini belum kita masukkan poinnya. Kemudian mereka katakan begini. Kalau ada orang yang tidak pro dengan orang-orang seperti ini kata mereka, itu justru melanggar hak asasi manusia. Dan diskriminatif. Sementara Al-Quran, mereka gunakan dalilnya Al-Quran. Al-Quran menjaga hak setiap manusia. Sekarang Bapak Ibu kalau sampaikan begitu gimana kita? Itu punya hak, dia manusia. Kalau kita katakan binatang tak mungkin, kita katakan iblis juga tak mungkin. Karena memang mereka manusia. Itu alasan mereka. Maka butuh namanya hak asasi manusia untuk menjaga mereka.
Dalilnya apa? Islam menjaga setiap nyawa. Islam menjaga setiap nyawa. Ini gaya berfikirnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat bagaimana cara berfikir kelompok diabolis atau yang berkarakter seperti iblis yang mencampur adukkan yang hak dan yang batil tadi. Yang pertama, karakter orang-orang yang menolak kebenaran dengan gaya berfikirnya yang tadi kita sampaikan pada karakter yang kedua tadi, yang mencampurkan yang hak dan yang batil. Karakter orangnya yang pertama, selalu membangkang dan selalu membantah. Tapi bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti ada orang yang membantah kita, berarti dia diabolis. Kalau dia membantah kebenaran dari yang tidak benar, kemudian dibantah dengan alasan yang membenarkan, itu baik. Yang tak baik itu, yang benar dijadikan salah. Sama seperti tadi. LGBT salah. Tapi kemudian dibenarkan. Makanya kenapa Indonesia darurat? Setiap daerah sekarang banyak LGBT. 2 hari yang lalu, nelpon seorang imam masjid. Curhat tentang jamaahnya. Sudah punya anak 1. 1 hari sebelum itu, curhat lagi. Ada seorang bapak-bapak curhat tentang tetangganya. Salat tiap hari di masjid. Tapi dia udah punya anak 2. Tadi, semalam, kemarin, curhat pula. Kawan. Ustaz, Anda punya kawan Ustaz. Anda kira orangnya pokoknya baik Ustaz. Tingkahnya baik, anaknya nggak banyak tingkah lah artinya. Pendiam Ustaz. Tahu-taunya astagfirullahaladzim. Saya bilang ya Allah, dalam 1 bulan ini sudah lebih mungkin dari 10 orang yang curhat tadi. Itu bukan darurat lagi tuh Pak. Sudah sampai di tenggorokan itu. Ini memang betul-betul serius seperti itu. Tentang kemarin kawan saya nelpon dari Pelalawan ke sana. Pelalawan itu. Di sini juga banyak Wan. Cuman kami belum dapatkan data validnya. Anak-anak sekolah nih. Nanti saya bantu carikan. Tapi sudah ada, sudah banyak, sudah mulai sampai ke sini. Nah, coba bayangkan Pak. Jadi memang serius nih LGBT. Memang betul-betul serius. Bukan main-main. Memang betul-betul serius. Karena didukung itu Pak. Karena ada yang mendukung. Yang mendukung ini yang menjadi masalah. Nah, kembali kepada masalah kita tadi. Orang yang mendukung ini. Itu dalilnya cuma sederhana Pak. Cuma hak asasi manusia dan intoleran. Jadi hanya karena hak asasi manusia. Mereka harus punya hak sama seperti kita. Dan kita harus bertoleransi dengan mereka. Apa yang diinginkan oleh kaum-kaum liberal tadi daripada itu? Kita yang hadir ini, yang menolak ini, mengaminkan LGBT. Yang kedua, kita memberi ruang gerak bagi mereka. Itu kan pilihan mereka, hak mereka untuk memilih. Inilah yang disebut dengan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Itu baru dalam persoalan itu. Dalam persoalan kehalalan dan keharaman. Jangan Bapak Ibu campurkan yang haram dengan yang halal. Tidak akan bisa bercampur. Tidak akan. Ibarat minyak dengan air. Tidak pernah bersatu. Ustaz, kami kan main kontraktor Ustaz. Tender. Untuk dapat tender itu kan harus pakai suap. Maka apa tidak mungkin suap ini dihalalkan? Itu pertanyaan sama saya begitu Pak. Apa tidak mungkin suap ini dihalalkan? Ini dah paling frontal nih bahasanya Pak. Yang lain tuh bahasanya agak baik sedikit. Ustaz, apa tidak mungkin dicari sisi lain? Sementara kami punya anak istri. Saya tidak punya pekerjaan. Pekerjaan saya cuma kontraktor ini. Sampai sebegitunya. Itu kan halus itu. Ini penting Pak.
Jadi poin-poin seperti ini itu gaya berpikir sebenarnya. Itu permainan pola pikir saja. Kata Allah yang haram itu haram. Yang halal itu halal. Kata Nabi halal, innal halal bayyinun wal haramu bayyinun. Di antara keduanya umurun mustabihat, kata Nabi. Di antara yang halal dan yang haram itu subhat-subhat aja lagi. Tapi yang parahnya lagi, sudah jelas haramnya, sudah jelas halalnya, dicampur pula lagi. Jadi apa? Kalau yang halal dengan haram dicampur jadi apa? Itu subhat tadi. Udah tidak jelas, abu-abu. Kata Nabi di akhir zaman itu memang itu isinya. Kita ambil contoh. Saking banyaknya orang yang melakukan perselingkuhan hari ini, itu karena apa? Karena menganggap dosa selingkuh itu biasa. Padahal kira-kira selingkuh itu dosa besar apa dosa kecil? Zina, Pak. Zina. Dosa besar. Kenapa orang tak pandang bahwa zina itu dosa besar? Kalau orang itu mindsetnya takut dengan Allah, karena ini dosa besar, mesti mereka tidak melakukan. Kita ambil contoh. Makan babi. Dosa besar apa tidak? Kenapa tidak ada yang makan babi? Padahal dagingnya enak. Kenapa mereka tak makan? Dosanya tidak besar-besar amat, kata mereka begitu. Coba bayangkan, Pak. Tapi mengapa mereka tidak mau makan? Takut mereka. Kenapa dengan zina mereka tak takut? Ada kenikmatan, Pak Ustaz. Itu masalahnya. Dan ini gaya berpikir, Pak. Gaya berpikir. Kenapa saya katakan gaya berpikir? Gara-gara tidak dipandang zina itu sebagai dosa besar. Dan penyampaian terhadap orang yang melakukan zina itu tidak serius terhadap ancaman Allah, sehingga orang menganggap Islam itu memandang bahwa zina itu dosa biasa. Pola pikir. Muncul kelompok liberal tadi dengan gaya berpikir yang sama. Kata mereka, ntar ente tobat aja selesai. Ini pola pikir, Pak. Pola pikir. Pada poin yang ketiga, karakter yang ketiga, apatis, pragmatis. Terhadap apa? Terhadap persoalan yang seperti ini. Nah, ini poin penting, Pak. Jadi kalau kita termasuk orang yang apatis, pragmatis terhadap dosa-dosa besar, ya itu yang masalah kita hari ini. Makanya kenapa minum khamar tak bisa diberantas? Kenapa minuman keras itu tidak bisa diberantas? Banyak persoalan. Satu, karena urusan kepentingan. Yang kedua, karena dianggap minum khamar itu biasa. Ada cerita, itu ceritanya seorang pemuda itu. Dosa yang paling kecil di antara berzina, membunuh, dan minum khamar. Mana yang paling kecil? Seorang pemuda alim dijebak di dalam rumah. 3 pilihannya. Berzina, kemudian membunuh, yang ketiga minum minuman keras. Mana yang dipilih sama dia? Yang paling kecil di antara 3 ini, semua 3 ini dosa besar. Tapi yang paling kecil di antara dosa besar 3 ini cuman minum khamar. Dipilihnya minum khamar, semua dibunuhnya. Perempuan diperkosanya, anak dibunuhnya. Dapat 3 sekali. Coba bayang. Gaya berpikir, Pak. Gaya berpengaruh siapa? Sehingga mereka anggap minuman keras ini biasa saja. Nah, ini penting, pola pikir. Dan ini karakter. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nanti baru kita lihat gaya apatis seperti ini, apakah masuk daripada karakter iblis tadi. Nah, kan ada karakternya membangkang dan membantah. Yang kedua, intelektual, diabolik, bersikap takabur. Nah, ini dia. Para orang-orang berilmu tadi, yang mengatakan bahwa nikah beda agama itu tidak salah, melakukan riba itu tidak salah. Orang cuma pinjam aja kok. Ngapain harus pakai campur tangan agama? Orang minjam uang itu kan urusan sosial. Ngapain harus pakai campur tangan agama? Masalah LGBT itu kan urusan hak asasi manusia. Masalah pencampur aduan agama, sinkritisme, itu kan masalah pola pikir. Setiap orang berhak diatur oleh undang-undang. Siapapun berhak memilih. Nah, ini dalil. Ini alasan. Di sini dikatakan, orang yang berpikir seperti itu oleh para ulama disampaikan, orang seperti itu disebut dengan takabur,
sombong, angkuh, congkak, arogan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kata Nabi dalam hadisnya, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi begini, sombong itu menolak yang benar dan meremehkan orang lain. Sombong itu kata Nabi, batalul haq. Apa itu batalul haq? Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Coba bayangkan jika para pejuang LG mau paham, mau menalar dengan akal sehat saja. Andai kata, na'udzubillah min zalik ya, na'udzubillah, mayoritas itu LG ada keturunan, punah semua Pak, punah, habis. Coba kalau mereka mau berpikir dengan sehat itu. Yang kedua, dan ini kasus Pak, dokter bercerita langsung dokter, kami Ustadz sudah berkali-kali mengobati pasien rata-rata punya penyakit akut. Coba bayangkan Pak, punya penyakit akut. Dan ini kan penyakit Pak. Kok masih bisa dibela? Kan kami hanya membela haknya saja Ustaz. Membela hak itu yang benar, bukan yang salah. Dan ini penting untuk dipahami. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata Nabi, nah kaitan itu dengan karakternya Bani Israel. Karakter Bani Israel itu pembangkang, pembantah, menolak kebenaran, sombong, angkuh. Itu adalah karakter daripada Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Ngapain kami menyembah kepada Muhammad? Ngapain kami mengakui Muhammad Nabi? Uang Muhammad itu bukan dari golongan kami kok. Yang berhak jadi Nabi itu dari golongan kami. Selama ini Nabi itu dari kami. Sombong apa tak sombong? Kurang sombong apa? Kurang angkuh apa Bani Israel? Tapi uniknya, setiap didatangkan Nabi, baik, membangkang, membantah, keluar lagi. Nah, begitu terus menerus. Begitu terus menerus Bani Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sama ketika Musa, begitu juga. Makanya kata Syamsuddin Az-Zahabi, itu adalah dosa besar. Namanya al-kibru. Kenapa al-kibru ini masuk dalam kategori dosa besar? Kesombongan Pak, kesombongan. Orang yang menolak kebenaran dan dia tahu kebenaran itu, tadi kita sampaikan di awal, ada orang yang menolak kebenaran, ada yang mencampur adukkan kebenaran, ada yang apatis dengan yang salah tadi. Orang yang mencampur adukkan atau menolak kebenaran, orang yang selingkuh misalkan, orang selingkuh itu kira-kira tahu enggak kalau selingkuh itu dosa? Tahu apa tidak? Berarti menolak kebenaran. Tahu kalau selingkuh itu dosa, tapi kenapa dilakukan? Bayangkan Bapak Ibu. Sekarang ini lagi tren Bapak Ibu. Di mana-mana isi berita di televisi itu perselingkuhan. Di mana-mana di televisi isinya seperti apa yang dikatakan Nabi dulu dalam hadisnya. Kata Nabi kelak di akhir zaman tuh banyak orang-orang berzinah di jalan. Maksud berzinah di jalan tuh saking banyaknya orang yang berzinah. Saking banyaknya orang yang berzinah. Ini unik Pak. Makanya bagusnya begini Pak. Kalau orang berzinah itu bagusnya dirajam betulan. Dirajam, dicambuk atau dilempar batu. Atau diasingkan. Ditaruh di tempat terpencil sana. Ada hutan, agak-agak gimana sedikit hutan tuh, masukkan dia di situ. Tidak akan berzinah lagi dia tuh. Diasingkan. Yang satu kemana, yang satu taruh di mana. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena menganggap remeh hukum agama. Karena menganggap remeh hukum agama, itu dianggap biasa, itu zina. Kemarin sudah kita sampaikan. Di hari Ahad kemarin. Persoalan ini. Sampai-sampai ingin dibuat aturan bahwa yang suka sama suka, kalau dia berhubungan badan tidak zina. Kalau perkosa baru zina. Kalau sempat itu kemarin deal habis kita. Untung tidak deal. Cuman uniknya sekarang kita butuh nih hotel-hotel ini masuk hotel pakai syarat. Syaratnya buku nikah, itu penting tuh. Ini saya berharap betul nih. Pak Iwan ya, tolong disampaikan tuh Pak Iwan. Berharap kita kepada pimpinan-pimpinan itu memberikan
batasan kepada para hotel-hotel itu. Setiap ada yang masuk laki-laki perempuan ke hotel, tunjukkan buku nikah. Tidak ada yang ngisi hotel itu lagi Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu, perselingkuhan di mana mereka lakukan? Di kos, di hotel, di rumah. Coba, apa maksudnya itu apa gitu? Dan mengapa seperti ini? Itu sudah sunnatullah Pak Ustaz. Memang sudah begitu kata Nabi dalam hadisnya. Betul, memang sudah begitu. Tapi kita ini, jihad kita ini mana? Yang kita punya semangat untuk an-nahyu anil munkar itu mana? Ini kan persoalan. Persoalan saking sedikitnya orang yang perhatian terhadap kemungkaran. Kalau semua orang ini perhatian dengan kemungkaran, tidak ada orang mau berlaku berzina tuh Pak. Takut orang. Digerebek satu kampung. Ini yang gerebek cuma suaminya ayah. Coba satu kampung yang gerebek, diusir sekalian. Selesai itu Pak. Setiap kampung punya sistem seperti itu. Setiap yang ketahuan berzina langsung diusir. Pindah dia ke tempat lain, berzina lagi, diusir lagi. Itu kerjaannya nomaden aja itu. Pindah-pindah terus. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Gaya berpikirnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu disebut dengan kesombongan. Nah yang ketiga Bapak Ibu. Tadi yang pertama, yang kedua sudah. Yang ketiga. Mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran. Ini tiga ini. Yang pertama membangkang, membantah. Yang kedua tadi. Mereka angkuh, sombong, takabur. Arogan, congkak. Yang ketiga ini mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran. Ini disebut dengan diabolisme berpikir. Diabolisme berpikir itu adalah gaya berpikirnya iblis. Lebih tepat bahasa sederhananya, gaya berpikirnya iblis. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ketiga gaya berpikir ini, Bapak Ibu lihat di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Kalau dalam urusan keseharian, kita mungkin nampak pada nomor yang ketiga. Mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran. Karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan, kebenaran tertutupi. Tertutupi. Karena ada pembenaran. Ingat kalimat selanjutnya. Pembenaran. Yang benar itu harus ditutupi. Yang salah yang dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Membenarkan yang sah. Makanya pembenaran. Pembenaran. Kasusnya banyak. Banyak itu tadi yang kita sampaikan itu kasusnya semua. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mengapa ini terjadi? Mengapa gaya pikir seperti ini nampak di tengah kita? Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika iblis. Ini kita lihatin Bapak Ibu. Kira-kira iblis mengakui Allah enggak? Iblis itu mengakui Allah apa tidak? Sekarang pertanyaannya. Apa yang dilakukan iblis? Membangkang. Dia tahu Allah. Dia mengakui keberadaan Allah dan kebenaran Allah itu diakui. Kami mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami. Cuman dia tetap minta untuk menghasut anak Bani Adam. Apa tujuannya? Menyelewengkan anak Bani Adam ini dari kebenaran. Saking sombongnya iblis itu, dia kata kami ini diciptakan dari api. Sementara anak Bani Adam ini, Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Lebih kuat mana? Kuat api atau tanah? Coba bayangkan. Sebenarnya kuat tanah. Kalau api sedang hidup disiram pakai tanah mati juga itu. Kalau tanahnya banyak. Kalau apinya kecil. Kecuali yang kebakaran. Ya, itu lain cerita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi memang itu karakter iblis. Ya, kesombongan iblis begitu. Saking sombongnya iblis katakan kepada Tuhan, kami diciptakan dari api sementara manusia diciptakan dari tanah. Kok kami diperintahkan untuk sujud kepada manusia? Kan kesombongan. Kemudian dihasutlah oleh iblis. Agar anak Bani Adam ini membantah dan membangkang kepada Allah. Inilah yang disebut dengan, makanya bahasa Yunani kuno itu, diabolis itu diartikan pemikiran iblis. Jadi diartikan. Artinya apa? Orang-orang yang berpikir seperti itu. Seperti yang tadi kita sampaikan. Itu berkarakter seperti
Jadi muncul pertanyaan, berarti orang liberalisme, sekulerisme itu iblis, Pak Ustaz? Itu yang jangan sampai begitu pula kita. Artinya karakter dan gaya berpikir. Karakter dan gaya berpikir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan mereka bersujud, cuma satu, iblis tak mau. Yang ditonjolkan di situ apa? Kesombongan. Al-kibru. Nomor 2 tadi kan? Al-kibru. Arogansi. Yang mereka tonjolkan. Kembali kepada ayat 40 tadi. 40, 41, 42. Surat Al-Baqarah tadi. Apa seruan Allah kepada mereka? Hei! Kata Allah kepada Bani Israel. Berarti gaya berpikir Bani Israel itu hampir sama dengan gaya berpikirnya iblis. Yang suka membangkang, arogansi. Dan tidak mau. Mereka minta Tuhan sudah mereka sembah Allah, kemudian mereka bangkang. Mereka membangkang kepada Allah, membantah kepada nabinya. Karakter berpikirnya. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat. Banyak orang yang berpikir berkarakter seperti Bani Israel ini banyak. Kita kasih alasan, lebih banyak pula alasan dia lagi. Nah, jadi kalau ada orang-orang seperti ini, bukan berarti dia Bani Israel juga ya. Seruan selanjutnya, wala talbisul haqqa bil batil. Karakter Bani Israel juga mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ternyata karakter Bani Israel juga. Dan karakter Bani Israel yang mencampurkan yang hak dan yang batil berasal dari pola pikir juga dan kepentingan. Itu juga dilakukan oleh umat manusia hari ini. Apa tujuan mencampur adukkan yang hak dan yang batil? Mengaburkan kebenaran, menyembunyikan Masih ingat itu kasusnya itu? Masih ingat kasusnya itu? Penolakan terhadap jilbab. Penolakan terhadap berpakaian-pakaian yang baik. Kalau kita masuk pesantren kan, wajib berbusana muslim. Kan begitu? Bagi laki-laki. Wajib berbusana muslimah bagi perempuan. Ada orang yang berpikir begini. Berpakaian kok harus diatur. Berpakaian aja kok harus diatur. Bahasa ini sederhana. Tapi berpengaruh Pak. Berpengaruh. Berpakaian aja kok diatur. Kalimat itu sederhana memang. Tapi berpengaruh itu. Apa pengaruhnya? Akal. Oh iya ya. Kan hak-hak kami. Mau kami pakai celana pendek kek? Anak-anak kami kok. Mau dia berpakaian tank top kek? Itu kan urusan kami. Pakaian kami. Nah, begitu keadaan orang hari ini. Manusia hari ini itu begitu. Yang penting hakku. Jangan. Kenapa kalian harus campur urusan kami? Kan kalimatnya begitu. Jangan kalian campuri urusan pribadi kami. Mau dia tak pakai jilbab kek? Mau dia pakai celana pendek kek? Mau dia pakai tank top kek? Jangan kalian campuri urusan kami. Itu hak kami, urusan kami. Betul apa salah? Begitu pola pikir mereka. Iya. Dan ini gaya berpikirnya Bani Israel. Gaya berpikirnya Bani Israel. Dan menyembunyikan kebenaran juga bagian daripada gaya berpikirnya Bani Israel. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Allah? Berimanlah kalian dari apa yang aku turunkan. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Tidak mau dia beriman. Isra dan Mi'raj. Itu Bani Israel tuh. Sekarang kita kembali kepada Yahudi dan Nasrani. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tunjukkan kebenaran. Ketika mereka bertanya tentang ruh, dijawab sama Nabi. Urusan ruh, urusan Allah. Tidak berani mereka ngomong apa-apa. Mereka yakin sama Allah. Yakin. Cuma tak yakin dengan Muhammad saja. Coba bayangkan. Maka ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu, mereka tidak percaya sama sekali. Yang tidak percaya siapa? Nasrani, Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Coba bayangkan Pak. Jadi mereka tidak mau beriman. Makanya kalimat selanjutnya dalam Al-Quran itu, nu'minu bi ba'dil wa nakfur bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian, kami kufur kepada sebagian. Mana yang enteng dan mudah bagi kami terima, kami iman. Kalau tak sesuai dengan akal dan hati kami dan kepentingan kami tolak. Makanya waktu Nabi datang, ini dalam sejarah Bapak Ibu. Ketika Nabi datang di Mekah itu banyak yang menolak. Kenapa orang mereka menolak Nabi? Karena Nabi menolak kebiasaan mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Minum khamar. Budak.
bezina, berjudi, konglomerasi. Itu tradisi mereka, Pak. Yang kaya harus kaya. Coba lihat rasismenya itu tinggi. Tinggi. Kau budak. Sampai kapanpun budak tidak akan pernah bisa setara dengan kami. Datang Nabi. Disamakan tuh derajatnya. Yang kaya dan ini. Apa kata mereka? Mana bisa begitu? Yang kaya ya kaya. Yang miskin ya miskin. Kan miskin karena ulah mereka. Kaya kan kami kerja. Gaya berpikir korun juga. Sampai di sini paham apa Ibu ya? Ini gaya berpikir. Nah inilah kemudian kata Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih, kata Allah kepada Bani Israel. Saking sayangnya Allah kepada Bani Israel itu. Diserukan terus menerus kepada Bani Israel. Nah Bapak Ibu, kita bukan Bani Israel. Tapi mengapa manusia hari ini meniru karakter-karakter Bani Israel? Kalau dulu Nabi berhadapan Bani Israel, Yahudi, Nasrani. Kalau sekarang tidak. Nabi berhadapan 4 sekaligus. Yahudi, ya bagian daripada Bani Israel juga. Kemudian Kristiani. Itu tersebut Bang. Yang keempat, kaum munafik itu sendiri. Kaum munafik. Karena munafik itu dari kita. Orang Nasrani, orang Yahudi, tidak punya tangan. Kalau dia masuk ke kita agak sulit. Maka dicarilah orang-orang yang bisa membantu. Nah orang-orang yang bisa membantu inilah yang disebut dengan munafik. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran juga. Kata Allah di dalam Al-Quran tadi. Seruan kepada Bani Israel itu. Juga Allah serukan kepada manusia-manusia umat muslim itu. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan agamaku demi kepentingan. Jangan kalian jual agamaku demi sesuatu. Jangan kalian jadikan agamaku untuk mencari kepentingan. Jangan kalian jadikan agamaku untuk menikmati dunia atau mencari dunia. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum-kaum liberalisme, sekulerisme untuk mendapatkan dunia tadi. Dan inilah yang disebut dengan penolakan kebenaran. Dan orang-orang seperti ini Bapak Ibu sedang berada di tengah-tengah kita hari ini. Karakternya dulu 1400 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tetap eksis dan sampai hari kiamat akan selalu eksis. Artinya apa? Kalau kita sadar akan eksistensi mereka, kita yang harus bertahan dengan sikap kita. Pilih mana? Pilih Amerika atau Palestina? Kata Ustadz Mustafa Umar. Pilih mana? Berjuang dengan yang sedikit tentang kebenaran atau bersama dengan kekuasaan yang justru keluar daripada nalar agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mesti tidak ada. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, tidak ada. Alhamdulillah. Memang berat-berat tuh Ustaz. Iya. Mudah-mudahan dari yang berat jadi ringan. Dari yang ringan bisa kita amalkan. Dan ingat Bapak Ibu, disampaikan ini untuk tujuan kita menjaga rumah tangga dan keluarga itu yang paling penting. Kata beliau, ibda min nafsik, mulai dari keluarga, mulai dari diri sendiri agar kita terjaga dari pola pikir seperti ini, karakter-karakter seperti ini, kesombongan seperti ini. Jangan pula kita yang berpikir seperti Bani Israel. Biar tidak dipanggil Bani Israel. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعل تجمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل تجمعنا مرحومة
waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.